Oke baik, nama Aisan, NIM 18104166663, kelas manajemen A2 pagi, jurusan manajemen, mata kuliah perilaku konsumen, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Baik, di sini saya akan menjawab soal UAS yang diberikan oleh dosen Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen. Baik, langsung saja. Soal bagian A. Soal yang pertama, berapa kali Anda hadir dalam kuliah? Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah perilaku konsumen? Jawabannya, kehadiran kuliah saya adalah 14 kali pertemuan. Mengapa harus hadir? Karena dapat mempelajari tentang perilaku konsumen dalam kehidupan sehari-hari dan agar bisa memperdalam mata kuliah perilaku konsumen. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan tugas terstruktur yang sudah saudara buat dan manfaat apa yang saudara peroleh mengerjakan tugas terstruktur tersebut. Jawabannya, ada 3 tugas terstruktur yang sudah saya kerjakan atau saya buat. Judul tugas terstruktur tersebut adalah yang pertama, proses keputusan pembelian produk, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Anda dalam keputusan pembelian sebuah produk, dan proses keputusan pembelian konsumen. Yang kedua, membuat 7 pertanyaan tentang perilaku konsumen dan dijawab. Yang ketiga, menjawab 12 pertanyaan yang berkaitan dengan perilaku konsumen, serta faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli sebuah produk, motivasi dalam perilaku konsumen, serta apa itu segmentasi dan positioning, dan yang terakhir tentang pengukuran motivasi dan kebutuhan dalam riset konsumen dan riset pemasaran, dan juga menjawab atau menjelaskan isi dari link video yang dibagikan, yaitu tentang materi perilaku konsumen. Manfaatnya, dapat ilmu yang bermanfaat, dapat memahami apa itu perilaku konsumen, serta dapat melatih diri dalam mengerjakan soal. Soal yang ketiga, manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari perilaku konsumen melalui Google Classroom? Jawabannya, manfaat yang saya peroleh dalam mempelajari perilaku konsumen melalui Google Classroom adalah saya lebih mudah mengunduh materi yang lengkap sehingga saya lebih mudah untuk membaca dan mengerjakan sebuah tugas dengan materi yang lengkap. Dan manfaat lain yang saya dapat dari mempelajari perilaku konsumen dari Google Classroom adalah saya juga lebih mengerti apa itu perilaku konsumen dan keputusan apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli sebuah produk. Soal bagian B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan terinci dan benar. Soal yang pertama, sebutkan 5 faktor tingkah laku manusia. Jawabannya, yang pertama, genetika, yang kedua, sikap, yang ketiga, norma sosial, yang keempat, kontrol perilaku pribadi, dan yang kelima, lingkungan. Soal yang kedua, sebutkan 4 sifat dasar yang harus dimiliki seorang penjual. Jawabannya, yang pertama, pengetahuan akan diri sendiri. Seorang penjual sebelum mengenal langganannya harus lebih dahulu mengenal dirinya sendiri. Yang kedua, pengetahuan akan barang dan jasa yang dijual. Seorang penjual harus mengenal barang dan jasa yang dijualnya, dilihat dari kepentingan calon pembeli. Yang ketiga, pengetahuan tentang langganan-langganan atau calon pembeli. Dilihat dari golongan apakah, bagaimanakah sifatnya,
tabiatnya, dan sebagainya. Hal ini penting sekali adalah kita harus mengetahui siapakah calon pembeli kita, dari golongan apakah, bagaimana sifatnya, dan lain sebagainya. Yang keempat, kepribadian penjual. Kepribadian penjual yang baik ditunjukkan dengan mempunyai rasa percaya diri, kesopanan, kesabaran, kebijaksanaan, kejujuran, suka menolong, semangat, ketepatan atau kedisiplinan, ingin dan berpikir positif, dapat mencari penyelesaian konflik dengan baik. Selain itu, dapat merasakan apa yang dirasakan oleh pembeli dan dapat mengakui kesalahan yang dilakukan. Soal yang ketiga, sebutkan 5 peran dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Jawabannya, yang pertama, inisiator atau pemrakarsa. Yang kedua, influencer atau pemberi pengaruh. Yang ketiga, decider atau pengambilan keputusan. Yang keempat, buyer atau pembeli. Yang kelima, user atau pemakai. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Jawabannya, perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam memilih dan memutuskan beberapa alternatif produk, barang, atau jasa untuk selanjutnya dibeli dan dimiliki. Soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan faktor kebudayaan sebagai hal yang mempengaruhi perilaku konsumen? Jawabannya, faktor kebudayaan adalah simbol dan fakta yang kompleks yang diciptakan oleh manusia, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan pengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang ada. Faktor budaya terdiri dari kultur, subkultur, dan kelas sosial. Faktor-faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen, karena seseorang cenderung akan mengikuti budaya di daerah tempat tinggalnya. Soal yang keenam, sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jawabannya, yang pertama, faktor budaya. Faktor budaya memiliki dampak yang sangat luas dan terdalam pada perilaku konsumen. Faktor budaya yang mempengaruhi perilaku konsumen ini terutama mencakup faktor budaya, faktor subbudaya, dan kelas sosial konsumen. Yang kedua, faktor sosial. Respon konsumen terhadap suatu produk, merek, dan perusahaan atau produsen dapat dipengaruhi oleh faktor sosial seperti keluarga, kelompok referensi, serta peran dan status sosial dari konsumen. Pemasar juga perlu menganalisis faktor-faktor sosial dari target pasarnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumennya tersebut secara efektif. Yang ketiga, faktor pribadi. Seiring dengan faktor budaya dan faktor sosial, faktor pribadi juga mempengaruhi keputusan pembelian seseorang. Faktor pribadi terkait dengan pembeli itu sendiri. Faktor-faktor ini terutama termasuk usia dan tahap dalam siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Yang keempat, faktor psikologis. Faktor-faktor psikologis adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan psikologi seseorang yang mendorong tindakannya untuk mencari kepuasan. Soal yang ketujuh. Soal yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan pick niche dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Jawabannya, pelanggan tipe pick niche. Bentuk tubuh pelanggan tipe pick niche antara lain berdandan agak pendek dan wajahnya bulat lebar. Pelanggan tipe ini wataknya bersifat ramah, suka berbicara, tenang, dan humoris. Cara menghadapi pelanggan tipe ini antara lain. Yang pertama, percakapan dilakukan dengan penuh perhatian, ramah, dan sedikit humor. Menghindari perdebatan atau tidak bersifat konfrontasi. Menyapa dengan kata-kata, misalnya, "Wah, hari ini kedatangan Raja Uang."
Jangan mempersoalkan sikap dan perilaku tertentu yang dianggap kurang sopan karena tipe piknis suka sekali humor. Soal yang ke-8, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan atletis dan bagaimana cara menghadapinya? Jawabannya, pelanggan tipe atletis, bentuk tubuh pelanggan tipe atletis antara lain, badannya cukup panjang, berotot dan kekar, wajahnya bulat lonjong. Pelanggan tipe ini umumnya berpenampilan tenang, jarang humor, dan tidak mudah percaya pada hal-hal yang belum diketahuinya. Cara menghadapinya yaitu: yang pertama, menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat. Yang kedua, memberikan kesan positif seolah-olah pelanggan adalah orang yang cerdas. Yang ketiga, menghindari sikap terburu-buru dalam melayani pelanggan. Yang keempat, apabila bertanya, hendaknya dijawab secara jelas dan sistematis agar ia mempercayainya. Yang kelima, menghindari sikap yang tidak menyenangkan, walaupun ia tidak jadi membeli barang. Soal yang ke-9, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan analitis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Jawabannya, pelanggan analitis adalah tipe pelanggan penurut. Pelanggan ini sangat enak sekali untuk melayaninya. Apapun yang kita katakan, mau ia turuti. Cara menghadapinya, kamu juga harus ramah dan tidak judes kepada mereka, karena mereka bisa saja kecewa dengan apa yang kita lakukan. Soal yang ke-10, sebutkan 3 ciri pelanggan lanjut usia dan bagaimana cara menghadapinya. Jelaskan. Ciri-ciri pelanggan lanjut usia adalah seringkali menanyakan barang-barang yang sudah ketinggalan zaman, sangat sulit terpengaruh dengan bujuk rayu petugas, biasanya sifat ramah dan ngomong pada petugas yang lebih muda dan bisa memahaminya. Cara menghadapi pelanggan lanjut usia adalah tidak menawarkan barang secara berlebihan supaya tidak membingungkan, memusatkan perhatian pada barang-barang yang dibutuhkan, bersikap sabar dan tidak mudah kesal. Sekian dan terima kasih.